Halo semuanya, aku Novi. Aku di sini ingin menjelaskan tentang isu-isu MSDM mengenai tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Masalah TKA menjadi isu yang sensitif dalam Omnibus Law. Ada kekhawatiran bahwa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan tak terkendali jumlahnya. Hal ini muncul setelah ada ketentuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memiliki izin. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang terkait. Namun dalam Omnibus Law diubah dengan hanya memiliki pengesahan soal rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Di dalam Omnibus Law memang tidak ada lagi menggunakan wajib izin. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diklaim pemerintah untuk kemudahan investasi di Indonesia, terutama investasi asing. Masuknya investasi asing akan mengatur pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, startup, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Keluarnya pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja secara otomatis mengamandemen pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan tenaga kerja asing mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia harus mengantongi sejumlah izin antara lain visa tinggal terbatas atau VITAS, rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka tenaga kerja asing hanya perlu membutuhkan RPTKA saja karena tak lagi membutuhkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin masuk tenaga kerja asing dipangkas dan kini hanya membutuhkan RPTKA saja. Kemudian di pasal 46 Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur keputusan menteri. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuannya adalah setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan tidak adanya izin, serikat pekerja menilai hal ini mengakibatkan tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia. Yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebetulnya adalah perizinan tenaga kerja asing ahli untuk kebutuhan tertentu, bukan dalam artian membuka pintu seluas-luasnya bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Omnibus Law dianggap membuka seluas-luasnya untuk tenaga kerja asing dan meminggirkan tenaga kerja lokal, padahal konsepnya tidak seperti itu. Yang diatur di sini adalah tenaga kerja ahli untuk kebutuhan tertentu, tenaga kerja yang ahli. Seperti contoh di industri, misalnya sering mengeluh kalau tiba-tiba ada permasalahan mesin di pabriknya, seperti mesin tiba-tiba rusak atau mati. Untuk mendatangkan expert yang memang paham itu saja pengurusannya bisa 2-3 bulan, jadi prosesnya itu panjang atau lama. Jadi untuk mempercepat kondisi seperti ini, yang emergensi bukan membuka seluas-luasnya izin tenaga kerja asing di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari aku mengenai isu-isu tentang MSDM, mengenai tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan happy watching, bye-bye.